Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, semoga selalu dalam keadaan sehat dimanapun berada ya. Kami dari kelompok 3 akan membawakan materi, yaitu sistem periodik unsur. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama adalah Umi Nur Sofiah, NPM 1913023009, Berliana Gita NP 1913023017, Olga Margareta Lubay 1913023021, Devi Wulandari 1913023025, Ziren Karina 1913023021. Materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Berliana Gita. Materi kedua akan disampaikan oleh Saudari Devi Wulandari. Materi ketiga akan disampaikan oleh Saudari Umi Nur Sofiah. Materi keempat akan disampaikan oleh Saudari Olga Margareta. Materi terakhir akan disampaikan oleh Saudari Ziren Karina. Baiklah, langsung saja kita simak penyampaian dari Saudari Berliana Gita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berliana Gita Antarani Pertiwi, absen 17, akan menjelaskan mengenai klasifikasi unsur, alasan dibalik klasifikasi unsur, dan juga SPU atau sistem periodik unsur model panjang atau SPU modern. Kita telah kenal bahwa bentuk SPU modern yaitu seperti ini. Lalu bagaimana sih ada model seperti ini? Apakah dari dulu memang sudah seperti ini? Dan unsur-unsur disusun berdasarkan keteraturan dalam tabel periodik unsur di sini. Fungsi tabel periodik unsur yaitu dengan adanya tabel periodik unsur, kita dapat mengamati dan kita dapat meramalkan sifat-sifat kimia dan fisika dari suatu unsur. Untuk mencapai pada tabel periodik unsur modern seperti ini tidaklah mudah. Melalui proses yang sangat panjang, para ahli telah mencetuskan berbagai teori dan juga tabel-tabel periodiknya masing-masing. Misalnya Dobereiner dengan teori triadnya, Eulenz dengan teori oktavnya, Mendeleev dengan tabel periodik berkalanya atau disebut dengan tabel periodik pendek, Mayer dengan susunan keteraturan yang dibuatnya, dan yang terakhir adalah Moseley dengan tabel periodiknya. Moseley ini, tabel periodik Moseley itu menjadi puncak dari sejarah tabel periodik ini, di mana di sini Moseley itu menemukan keterikatan antara proton atau massa atom dengan nomor atom, di mana pada akhirnya tabel periodik unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom dan juga kenaikan nomor atom. Sekarang kita akan membahas mengenai tabel periodik atau SPU bentuk Moseley. Ini gambar di samping merupakan tabel periodik atau SPU yang dicetuskan oleh Moseley. Dapat kita lihat pada tabel di samping bahwa Moseley menyusun unsur-unsur berdasarkan kenaikan nomor atomnya, bukan kenaikan massa atomnya. Sebenarnya unsur-unsur itu telah disusun oleh Mendeleev berdasarkan kenaikan massa atomnya. Karena Mendeleev menyusun tabel periodik berdasarkan kenaikan atomnya, ada ketidaksesuaian pada tabel periodik Mendeleev, yaitu pada unsur beryllium dan iodin. Seharusnya ini tidak terjadi, karena tabel Mendeleev mengurutkan berdasarkan massa atom, padahal massa atom iodin itu lebih rendah dibandingkan massa atom beryllium. Seharusnya beryllium diletakkan di sesudah massa atom iodin. Nah,
Pada tabel periodik Moseley atau SPU Moseley, Moseley berhasil menemukan keterkaitan antara berilium dan iodin tersebut. Moseley menyusun tabel periodiknya berdasarkan kenaikan nomor atom, di mana dia menemukan bahwa nomor atom itu besarnya sama dengan jumlah proton. Sehingga dia bisa menjelaskan ketidakteraturan pada sistem tabel periodik Mendeleev. Sekarang akan kita bandingkan tabel periodik Moseley dengan tabel periodik panjang atau SPU modern. Terlihat perbedaannya. Yang pertama adalah tabel periodik Moseley itu masih terdapat subgolongan di dalam satu golongan. Sedangkan pada tabel periodik modern, setiap golongan hanya terdiri dari satu unsur. Lalu bagaimana pengorganisasian unsur-unsur dalam SPU? Dalam SPU modern, terdapat 7 lajur horizontal yang disebut sebagai periode dan 18 lajur vertikal yang disebut sebagai golongan. Menurut rekomendasi IUPAC, penomoran unsur-unsur adalah dari golongan 1 sampai 18, yaitu tidak menggunakan lagi aturan yang lama, yaitu menggabungkan antara huruf dan angka Romawi. Baik, untuk yang pertama yaitu unsur-unsur inert. Unsur-unsur inert dapat dilihat pada sistem periodik tersebut. Unsur-unsur ini biasa dikenal dengan unsur-unsur gas mulia atau golongan 8A, kecuali helium yang memiliki konfigurasi elektron 1s2. Unsur-unsur ini ditandai dengan konfigurasi elektron penuh pada setiap orbitalnya dengan elektron valensi ns2np6. Seperti pada neon yang memiliki elektron valensi 2s2 2p6, argon yang memiliki elektron valensi 3s2 3p6. Unsur-unsur ini memiliki sifat yang sangat stabil, atau dalam arti unsur-unsur ini sukar bereaksi dengan unsur yang lain. Karena kestabilan unsur ini yang tinggi, unsur ini biasa juga disebut sebagai unsur golongan 0. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu unsur-unsur representatif atau unsur-unsur golongan utama. Unsur-unsur ini ditandai dengan konfigurasi tidak penuh. Unsur-unsur ini terdiri dari golongan alkali dengan elektron valensi Ns1, golongan alkali tanah dengan elektron valensi Ns2, golongan boron dengan elektron valensi Ns2np1, golongan karbon dengan elektron valensi Ns2np2, golongan nitrogen dengan elektron valensi Ns2np3, golongan kalkogen dengan elektron valensi Ns2np4, dan golongan halogen dengan elektron valensi Ns2np5. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu unsur-unsur transisi. Unsur-unsur yang masuk dalam kelompok ini adalah unsur-unsur yang sedang mengisi elektron dalam orbital D. Unsur-unsur transisi ditandai dengan konfigurasi elektron setiap orbital dengan elektron valensi N-1D10, NS N-1D1 sampai 10, NS1 sampai 2. Namun ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu pada unsur Zn, Cd, dan Hg. Unsur-unsur Zn, Cd, dan Hg memiliki konfigurasi elektron N-1D10, Ns2. Namun unsur-unsur ini memiliki kecenderungan yang lebih besar dalam membentuk ion M2+, sama halnya seperti unsur-unsur golongan alkali tanah. Namun, unsur-unsur ini juga memiliki beberapa perbedaan sifat dengan unsur-unsur alkali tanah. Salah satunya yaitu kemampuannya dalam membentuk senyawa kompleks. Namun di sisi lain, unsur-unsur ini juga memiliki perbedaan sifat dengan unsur-unsur transisi pada umumnya. Misalnya dalam hal sifat magnetis, sifat warna,
Sehingga unsur-unsur ini tidak dapat dipertimbangkan sebagai unsur-unsur transisi, melainkan unsur-unsur ini masuk dalam kelompok unsur-unsur utama. Baik, untuk yang terakhir yaitu kelompok unsur-unsur transisi dalam. Dalam sistem periodik unsur-unsur ini ditempatkan secara terpisah dan berada di paling bawah. Unsur-unsur ini terdiri dari unsur lantanium atau La dengan nomor atom 57 sampai unsur lutesium atau Lu dengan nomor atom 71 dan unsur aktinium atau Ac dengan nomor atom 89 sampai unsur lawrencium dengan nomor atom 103. Baik, yang selanjutnya yaitu kemiripan sifat unsur dalam SPU. Berdasarkan hukum periodik yang telah dikemukakan oleh Moseley, bahwa apabila unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya, maka sifat fisik dan kimianya akan berubah secara periodik dan mengandung informasi bahwa dalam SPU memiliki kemiripan sifat, yaitu ada kemiripan sifat secara vertikal, diagonal, horizontal, dan berbanjar. Nah, yang pertama yaitu kemiripan sifat secara vertikal. Kemiripan sifat secara vertikal ini terjadi pada unsur-unsur satu golongan akibat struktur dan jumlah elektron valensi yang sama. Yang selanjutnya yaitu kemiripan sifat secara horizontal. Kemiripan sifat secara horizontal ini terjadi antara unsur-unsur dalam satu periode, dan kemiripan ini disebabkan oleh jari-jari atom yang hampir sama panjang. Kemiripan sifat secara horizontal ini teramati pada unsur-unsur golongan 8, 9, dan 10 seperti besi, CO, nikel, Ru, Rh, dan lainnya. Nah, yang selanjutnya yaitu kemiripan sifat secara diagonal. Kemiripan sifat secara diagonal ini terjadi pada unsur-unsur yang terletak pada arah diagonal dari kiri atas ke kanan bawah, sebagai akibat jari-jari atom, jari-jari ion, dan elektronegativitas yang sama. Yang selanjutnya yaitu kemiripan sifat secara diagonal. Nah, kemiripan sifat secara diagonal ini teramati pada unsur-unsur golongan 1 dan 2, yaitu litium dan magnesium. Unsur-unsur golongan 2 dan 13, yaitu berilium dan aluminium, serta unsur-unsur golongan 13 dan 14, yaitu boron dan silikon. Nah, yang terakhir yaitu kemiripan sifat secara berbanjar. Kemiripan sifat secara berbanjar ini teramati pada unsur-unsur golongan lantanoida dan aktinoida. Baiklah, selanjutnya ada muatan inti efektif. Pada atom berelektron banyak, setiap elektron pada orbitalnya itu akan mengalami suatu tarikan elektrostatis terhadap inti dan juga mengalami tolakan dari elektron-elektron lainnya. Elektron-elektron lainnya ini diumpamakan membentuk suatu medan rerataan yang bermuatan negatif dan terpusat pada inti atom. Nah, muatan negatif ini dapat mengurangi muatan inti pada harga sesungguhnya menjadi muatan inti efektif, sehingga muatan inti efektif ini dapat didefinisikan sebagai muatan positif yang mempengaruhi secara efektif suatu elektron. Adapun cara untuk mengetahui muatan inti efektif suatu atom itu dengan menggunakan persamaan. Adapun persamaan yang dimaksud itu ada di samping saya, terlihat pada itu adalah persamaan yang digunakan untuk mencari muatan inti efektif suatu atom. Selain itu, muatan inti efektif ini dipengaruhi oleh konfigurasi elektron, bilangan kuantum, dan efek Frisey. Sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang konfigurasi elektron dan bilangan kuantum. Selanjutnya, efek Frisey. Efek Frisey merupakan gaya yang ditimbulkan karena tolak menolak antara elektron yang di sekeliling inti atom dengan elektron valensi. Pada gambar di samping saya itu diperlihatkan contoh dari efek Frisey. Di situ terlihat adanya tolak menolak antara elektron terluar atau elektron valensi dengan elektron yang menyelimuti inti. Nah, efek Frisey ini untuk setiap elektron orbital tertentu itu dipelopori oleh Slater pada tahun 1930. Dengan mempertimbangkan bilangan kuantum utama dan bilangan kuantum azimut serta jumlah
elektron, Slater mengemukakan sejumlah aturan untuk menemukan harga konstanta efek perisai. Nah, aturan-aturan tersebut selanjutnya dikenal dengan aturan Slater. Aturan Slater ini terdapat 4 buah aturan. Yang pertama itu elektron dalam orbital dikelompokkan berdasarkan kelompok orbital menurut urutannya. Misalnya 1s, terus ada kelompok 2s dan 2p, ada kelompok 3s dan 3p, dan seterusnya. Selanjutnya, tidak ada perisai atau penambengan oleh elektron dari kelompok orbital yang berada di sebelah kanan elektron dalam kelompok orbital yang sedang diamati. Selanjutnya ada aturan untuk elektron dalam kelompok orbital ns dan np. Ini terdapat 3 aturan. Yang pertama, untuk setiap elektron dalam kelompok orbital yang sedang diamati memiliki faktor perisai sebesar 0,35. Ini terkecuali untuk kelompok orbital 1a, dia memiliki harga 0,30. Yang kedua, untuk setiap elektron dalam kelompok orbital dengan bilangan kuantum n-1 itu memiliki faktor perisai seharga 0,8. Yang ketiga itu untuk setiap elektron yang terletak lebih dalam itu memiliki faktor perisai sebesar 1,00. Nah, aturan yang selanjutnya itu ada untuk elektron dalam kelompok orbital ND dan NF. Itu hanya ada 2. Yang pertama itu untuk setiap elektron dalam kelompok orbital yang sedang diamati memiliki faktor perisai sebesar 0,35, tapi kecuali untuk kelompok orbital 1a yang memiliki harga sebesar 0,30. Yang kedua itu untuk setiap elektron yang terletak lebih dalam memiliki faktor perisai sebesar 1,00. Berikutnya saya akan menjelaskan variasi SPU. Beberapa variasi SPU yang telah disusun oleh para ahli dengan maksud menyempurnakan SPU dengan tabel panjang. Di antara variasi-variasi tersebut adalah SPU Tai Chi, SPU kalender Bangsa Maya, SPU spiral Robert Harrison, SPU galaksi, SPU bentuk lengkungan, SPU Vajra, SPU bentuk piramida, dan lain-lain. Berikut ini akan ditampilkan SPU model Tai Chi. Yang ini adalah SPU model kalender Bangsa Maya. Selanjutnya adalah SPU spiral Robert Harrison. Lalu ada SPU galaksi, SPU bentuk lengkungan, SPU Vajra, dan SPU bentuk piramida. Dari sekian banyak variasi SPU yang telah disusun para ahli tidak mempertimbangkan adanya kemiripan lain selain hal kemiripan sifat secara vertikal, horizontal, diagonal, dan berbanjar seperti yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya. Meskipun telah banyak varian SPU sampai saat ini, tetaplah SPU berbentuk tabel panjang yang selalu digunakan. Sekianlah presentasi sistem periodik unsur dari kelompok kami. Tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada dan tetap jalankan protokol kesehatan kemanapun dan kapanpun. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.